Selanjutnya di sini saya mau menjelaskan artikel yang berjudul Community Based Surveillance and Geographic Information System Linked Contact Tracking in COVID-19 Case Identification. Penulisnya adalah Ernest Kenu, Daniel T. Baradas, Delia Abando, Joseph Prempong, Charles Alnora, Franklin Abaco. Tahun terbitnya 2020. Topik permasalahan yang diangkat, pandemi COVID-19 telah menimbulkan berbagai tanggapan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan wabah serta untuk menyelamatkan nyawa. Tanggapan tersebut termasuk meningkatkan metode investigasi wabah tradisional, meningkatkan pengawasan, dan mengembangkan vaksin 1-3. Ghana melaporkan kasus COVID-19 pada Maret 2020 dan segera mengaktifkan strategi respon per 14 Maret 2022 sekitar 160.716 kasus. Saat pasien kasus COVID-19 diisolasi, dirawat sesuai gejalanya, dan ditangani oleh tim manajemen kasus, kontak kasus diidentifikasi dan dipantau perkembangan gejalanya dengan menggunakan buku harian gejala COVID-19 selama 14 hari, dan sistem manajemen dan analisis respon wabah pengawasan SORMAS, alat pengumpulan dan pengelolaan data respon dan investigasi wabah berbasis kasus elektronik. Kontak bergejala diuji untuk SARS-CoV-2 dan mereka yang positif diisolasi dan diobati sesuai gejala. Kampanye media untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang COVID-19 dilaksanakan di seluruh negara dengan menggunakan radio dan televisi. Di daerah pinggiran kota dan pedesaan, kegiatan pengawasan berbasis masyarakat juga ditingkatkan berdasarkan komunitas relawan surveillance, dididik tentang COVID-19, gejalanya, dan cara mengidentifikasi dan melaporkan orang ke tempat yang tepat. Teori yang diangkat, Geographic Information System atau sistem informasi berbasis pemetaan dan geografi adalah sebuah alat bantu manajemen berupa informasi berbantuan komputer yang terkait erat dengan sistem pemetaan dan analisis terhadap gejala sesuatu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Teknologi Geographic Information System mengintegrasikan operasi pengelolaan data berbasis database yang biasa digunakan saat ini, seperti pengambilan data berdasarkan kebutuhan serta analisis statistik dengan menggunakan visualisasi yang khas serta berbagai keuntungan yang mampu ditawarkan melalui analisis geografis melalui gambar-gambar petanya. Telah dijelaskan di awal bahwa Geographic Information System adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai komponen, tidak hanya perangkat keras komputer beserta dengan perangkat lunaknya saja, akan tetapi harus tersedia data geografis yang benar dan sumber daya manusia untuk melaksanakan perannya dalam memformulasikan dan menganalisis persoalan yang menentukan keberhasilan sistem informasi geografis. Kekurangan dan kelebihan.
Kekurangannya adalah satu, pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi karyawan harus terjadi dengan pekerjaan rutin sehari-hari sehingga pelaksanaan menjadi kurang efektif dan efisien. 2. Perubahan dalam teknologi informasi terjadi secara cepat dan belum tentu perusahaan mampu melakukan adaptasi dengan cepat sehingga ada peluang teknologi yang digunakan kurang canggih, tidak up-to-date. 3. Membutuhkan waktu untuk pelatihan bagi operator dan programmer sehingga ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Kelebihannya adalah satu, sistem informasi geografis memiliki kemampuan yang sangat baik dalam visualisasikan data spesial berikut atributnya. 2. Semua operasi sistem informasi geografis dapat dilakukan secara interaktif. 3. Sistem informasi geografis dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. 4. Semua operasi sistem informasi geografis dapat disesuaikan dengan menggunakan perintah-perintah dalam bahan tulisan atau skrip. 5. Perangkat lunak sistem informasi geografis menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak lain. 6. Sistem informasi geografis sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spesial dan geoinformatika. Jadi kesimpulan artikel tersebut adalah penerapan pengawasan yang ditingkatkan di Ghana telah mengidentifikasi kebutuhan untuk memprioritaskan data geospasial dalam kegiatan pengawasan, menggunakan surveillance real time untuk memberikan informasi spesifik selama kedaruratan kesehatan. Masyarakat telah mengarah pada identifikasi peluang untuk membangun kapasitas step surveillance dalam pemetaan geospasial. Melalui pendekatan ini, jalur baru dan lebih baik untuk pengawasan dan tanggapan di Ghana telah dibuat. Data geospasial dapat meningkatkan respon yang ditargetkan dalam situasi darurat yang mengarah pada penggunaan sumber daya tersebut untuk yang mungkin tersedia lebih baik. Pelacakan kontak terkait dan pengawasan berbasis komunitas sebagai bagian dari strategi keseluruhan untuk memerangi COVID-19 di bermanfaat dalam identifikasi dari kasus yang terinfeksi SARS-CoV-2 dalam komunitas yang terkena dampak, terutama kasus tanpa gejala yang mungkin terlewatkan oleh pendekatan pengawasan pasif berbasis fasilitas kesehatan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.